Kemudian coba tanya Muhammad berapa tiang Masjidil Aqsa. Diperlihatkan oleh Allah gambar. Marah CCTV ini 1, 2, sekian. Bagaimana? Cocok apa tidak? Cocok. Biasanya merebut jago. Pire tekal masjid itu 4. Pire lawang pire 4. Terus jendela kelahir mati ya randim tahu. Tujuan pokoknya apa? Untuk menjemput perintah sholat. Karena syariat Islam niki apuraya, yang namanya syariat Islam niki adalah diterima oleh baginda Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan cara penerimaan wahyu niki beraneka cara. Beraneka cara menerima wahyu. Tapi yang berat adalah seperti bunyi sirine. Paling berat dirasakan oleh baginda Nabi. Ada yang jalan mimpi, ada yang jalan bertemu langsung menjelma sebagai manusia, malaikat Jibril alaihissalam. Niki belu. Bagaimana dalam kitab usul tafsir niki dijelaskan satu persatu bagaimana cara menerima wahyu baginda Nabi SAW. Di sana disebutkan yang paling berat adalah seperti bunyi sirine, paling berat. Nah, kita lepas dari niki. Isra Mi'raj niki pertama linuriyahu min ayatin. Ayat-ayat Allah akan diperlihatkan. Pertama dari kendaraannya burak. Burak niki dalam ilmu biologi, setiap binatang yang berkaki 4 tidak akan bersayap. Siapa di antara kita yang ahli biologi? Tidak akan bersayap. Yang bersayap binatang yang berkaki 2. Tapi burak lain daripada yang lain. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan burak niki bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, salah seorang ulama Mekah yang berasal dari Indonesia, datoknya si wakil presiden kita, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, kelahiran dari Banten tapi hidup di Mekah. Dia adalah ulama yang luar biasa, dan sekarang cicitnya namanya Kiai Zulfa Nuras Nini pernah ke Darek, dan insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan beliau datang nanti dalam acara istiqbal Ramadan yang undang Kiai Haji Zulfa. Nanti ketika harlah 1 abad Nahdlatul Ulama niki pada tanggal selain bulan Oktober, Januari, Februari niki. Julus jatuhnya hari Sabtu, berpusat di Praia. 101 abad Nahdlatul Ulama akan tiang undang dari PBNU meresmikan kantor Nahdlatul Ulama yang baru di Lombok Tengah. Jadi ampuraya linuriyahu min ayatina. Nah, maka burak niki bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani minal barqi. Barak artinya kisah, si becah. Wa qila minal bariq, dan juga ada ulama menyebut bariq, si putih. Kedua-duanya benar. Ajaibnya burak niki lamun naik kang ya kok keset naik dulu. Kenyang naik muri. Lamun nurunan sajulu belum, samuri pendek. Ajaib. Niki salah satu daripada ayat min ayatillah. Nah, kemudian Rasulullah SAW telah linggih burak, kemudian dikawal oleh malaikat Jibril dan malakun akhar, malaikat-malaikat yang lain, sampai datang kepada sebuah taman kebun. Ya Muhammad, anzil. Seorang tamu disuruh turun, ya turun. Sholli, sembahyang 2 rakaat. Sembahyangnya kayak apa? Bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani, mislu salatinal yauma. Seperti sembahyang kita yang sekarang ini.
ruku dan sujudnya. Sekalipun perintah sholat belum ada perintah Allah. Tapi dalam karangan Dardir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani katanya mislu sholat ini, seperti sembahyang yang kita kenal sekarang. Setelah selesai sembahyang, Muhammad atadri aina sholat, gimana kamu sembahyang tadi? Saya tidak tahu. Zalika Taibah wa ilaiha al-muhajirah. Tempat tadi namanya Taibatut Tayyibah wa ilaiha al-muhajirah, dan disinilah kamu nanti Muhammad akan hijrah. Sebelum hijrah sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril namanya Taibah, karena Taibah niki namanya dulu namanya Yasrib. Dan juga tabarukan, mengambil barokah, karena pernah siapa di antara mereka yang telah singgah di sana, tanda min alamatin nubuwah. Nah kemudian lagi sampai di Qusur Syam, sampai di Qusur Syam, kemudian berhenti sembahyang 2 rakaat, kemudian diberangkatkan lagi sampai Bait Laham. Orang Kristen menyebut Bethlehem, tetapi yang sebenarnya Baitul Laham. Ia teri kedawon Nabi Isa alaihissalam di bawah sebuah pohon korma, bukan pohon cemara, tetapi pohon korma. Maka banyak yang berselisih apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama di luar sana, tapi yang jelas di sana adalah pohon korma. Nah kemudian dari Bait Laham menuju Baitul Maqdis, maka Rasulullah mencium bau yang sangat harum. Lamun sengeh biasa tidak akan menjadi tanda tanya. Ya Muhammad, ya Jibril, ma hadhir raih? Bau apa yang sangat harum ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya inilah baunya Masyitah, tukang sisir anaknya Fir'aun. Nina ni kapurai, tukang sisir anaknya Fir'aun. Dia akan nyerang be anak Fir'aun. Terik serang niki. Puasa terik serang niki si apa bahasa Siti Masyitah? Ta'isa Fir'aun wa junud. Celaka Fir'aun dan tentaranya. Bismillah. Kemudian apa bahasa anak satu serang niki ya masih alaki rabban gairabi, arak nenek selain bapak. Oh ada Rabbi wa Rabbuka, wahai anakku, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Akhirnya Masyitah telapor ke Fir'aun, terpanggil si Fir'aun Masyitah. Tetap Siti Masyitah berkata di depan Fir'aun yang sangat zalim dan sangat kejam, apakah benar kamu hai Masyitah memiliki Tuhan selain aku? Benar. Siapa itu? Rabbi wa Rabbukum. Sampai dikumpulkan keluarganya, selakinya, bije-bije terkumpul. Wahai Masyitah, bagaimana kalau kamu tetap mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain aku, maka aku akan bunuh semua keluarga kamu. Silahkan. Akhirnya keputusan Fir'aun, kalau kamu tidak kembali kepada agama Fir'aun, maka saya akan habisi semua keluargamu. Pertama kali disekok kai semama. Berembe Masyitah, masihkah kamu beristek kukuh untuk mengatakan ada Tuhan selain aku? Iya. Maka tegoreng di jambangan, langsung masak melawan pisang goreng itu. Terdemak balik. Nia Siti Masyitah tetap Rabbi wa Rabbukallah. Akan goreng anang siapa? Anang sal beli nikin di teseko. Tegoreng marah nalidra mati terus. Sapaling kode ni kenyakan, nyakan nyusu.
ada Tuhan selain aku, maka anakmu saya goreng juga. Arak idam ibah Siti Masyidah. Tetapi anak yang kecil niki berkata, ya amma ka'i nafsaki fa innaki alal haq. Tidak apa-apa, biarkan kita mati karena kita dalam kebenaran. Anak masih nyusu, berbicara dengan fasih, menyatakan membela ibunya. Tegoreng kanak niki deh, seko-seko marah roy kecipur. Masak terus. Ye len tegoreng Masyidah. Nah, bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani, takallama fil mahdi katsiratun. Banyak di antara anak kecil yang tidak wajar bisa berbicara dengan fasih, katsiratun, banyak sekali. Min bainiha, anaknya Masyidah. Wasani syahid Jurayj, wasani syahid Yusuf. Ada beberapa anak kecil yang belum layak berbicara tetapi berbicara dengan fasih. Yang tadi adalah putrinya Masyidah. Saat kedua saya syahid Jurayj. Jurayj niki dikenal dalam kitab orang yang sangat makbul doanya. Siapapun yang ada masalahnya lari ke Jurayj untuk mohon doa. Kepala minta kepada Jurayj untuk mohon doa. Siapapun orangnya, saking makbul doanya, namanya Jurayj. Tetapi Jurayj niki abid cara yang pelungguh, kuat ibadah tetapi tidak faqih. Tidak faqih. Faqih artinya tidak mendalam fikihnya. Abid sangat kuat ibadah. Yang kedua, beliau adalah tidak faqih dan mujabud dakwah. Ini kita kuncinya, mujabud dakwah. Sehingga Jurayj niki dikenal sangat makbul doanya, membuat sauma'ah. Sauma'ah cerita pelunggu, santren kodek tahun dengan khalwah dan dengan zikir ibadah. Tuh atas gunung puncak, dan puncak batu Damia. Dia memiliki seorang ibu tua, sangat jarang bertemu dengan anaknya dan rindu ini anak. Kemelek karang sak bedait di tanah ngerawas kancana pas makhluk boyak gemai. Nah, lalu tayang bin petunjang satu wak niki kai. Pas lawang santren Jurayj menggetuk pintu. Ya Jurayj, ya Jurayj. Basen Jurayj di dalam sembahyang, Rabbi, ummi wa sholati. Ya Tuhanku, bagaimana kami ini dan ibuku dan sembahyangku. Bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani, lau kana Jurayjan faqihan, andai Jurayj itu faqih, niscaya dia akan menghentikan sembahyangnya dan membatalkan sembahyang. Tetapi Jurayj itu bukan faqih, tetapi dia adalah seorang abid. Haru lema kali tuanih bahasa ini. Lema kira-kira aruang tak datang adesa leman mulai sembahyang anak ke bahasa. Keesokan harinya aru datang Jurayj ya bahasa masih. Ya Allah, dan aru kamu mulai sembahyang lalu aru datang inak bahasa. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Inak malik tu bawa aru datang. Ya Jurayj, ya Jurayj. Rabbi, ummi wa sholati. 2 kali. Akhirnya yang ketiga, lemak je tengah riak kak datang basuh ina aro lemak basuh ni Syekh Jurayj nyedi wah ina tengah riak kak mulai lemak one aruang kak mulai kedua kalinya tengah riak tak mulai nganti Sayyidina Jurayj belum pernah datang ibunya aro dia nak datang mah mulai sembahyang Allahu Akbar berjuret-juret tu bawa ya Jurayj Rabbi ummi wa sholat. Si kesal ibunya, ya Allah,
jangan sekali-kali kau mencabut nyawanya Juret sebelum mendapat fitnah. Enggak mereka kesabaran, pamit. Akhirnya Juret ini difitnah oleh isi kampungnya. Tebojan dengan nina pelacur paling solah, paling ceket ngerayu. Tetapi Juret sedang sembahyang, ngengah tende Juret. Akhirnya si pelacur yang sudah dibayar niki arwah dia mengganggu Juret nih. Akhirnya dia lari keluar menunggu arah rombongan nina nyekel lundai lalu batai. Kemengadoan dengan nina niki. Apa arah dengan nina subul di santren Juret bertampan nenda di narabadi ngerau. Sanina nina di narabadi ngerau. Sanina niki terus menerus arah dengan tak ngembala kambing itu muya menggoda penggala kambing ini lelah kegoda yang bojak lain buat pakaian payu terus akhirnya berzina dengan pengembala kambing. Setelah 9 bulan puasa siwa bulan ribut di sini. Kenapa seorang perempuan melahirkan dan mengakui saya diberikan anak ini oleh Juret. Nah perempuan-perempuan saya lewat lain niki bener lewat kita tidak bertampak kita sugul santren Juret. Akhirnya dibenarkan oleh masyarakat. Akhirnya terdemo termangkin tersedak saumaan tersedak. Akhirnya wasak sidi rata dari tanah Juret masih sembahyang. Ada apa semeton minta maaf sembahyang atau apa pesantren? Nih saya anak kebeak ini. Saat ini dia bersikuku dialah yang memberikan. Sede wah nama Juret. Kalau memang saya yang dituduh melakukannya, berikanlah saya sembahyang 2 rakaat. Kemudian sembahyang 2 rakaat berdoa kepada Allah, mohon pertolongan. Kemudian Juret menaruh tangannya yang kanan di atas perut anak bayi yang baru lahir. Ya ayyuhat tifli man abaka. Bayi yang kecil, siapa bapakmu? Langsung kanak sebelum lahir ini berbicara, Rabb ya jamaah. Abi, sesungguhnya bapakku Fulan bin Fulan ar-ra'i. Arak ya tahu sagira ngarak tu tahu yuni kana sekolah membela Sayyidina Juret rahimahullah ta'ala. Terbila si Allah ta'ala dengan apa? Takallama fil mahdi min bainiha, bisa berbicara dengan waktu kecil syahid Juret. Apa kaitannya dengan pelunggung sam? Semenuruan kehebat kemakbul du'un Juret. Dan pasti Juret telah mohon kepada Allah supaya aman dari fitnah, tetapi kalah isi du'un ina, kalah dengan doa ibunya. Karena doa ibunya tadi, ya Allah jangan kau matikan, jangan kau ambil nyawanya Juret sebelum mendapat fitnah. Terbukti nih bintang ingatkan oleh ibu-ibu kelelah anak, ibu-ibu kelelah pembeli anak jari, siwa bulan di dalam kandungan belum gedek sekedar doang ngonyeng kenana acong kamu ndek jadi acong langsung anak tabiat acong botek kamu ni kenana ndek jadi botek langsung tabiat botek ndek tanam dengan kamu tutup ndek tanam dengan anak itu kalau anak onya-onya unim sugul basam sugul. Kalau kita keluar dari mulut kita untuk anak kita tidak akan mati kecuali harus menginjak doa ibunya. Ngenjak doang tuh ina onya-onya ina belum bapak berembe ya nomor 2 dah doa bapak, tapi doa ibu tak bisa dipungkiri. Dende bayi 2 anak jari macam-macam. Lemun dengan arah, saya kagum sama orang Arab. Ketelen anak ampuraya, karena haram ini paling tele-tele.
ranking 20 anak Arab, dia ranking sekian anak kita. Si nakal, senakal-nakal anak Arab, tapi tidak pernah didoakan oleh orang tuanya cilaka. Apa kuning dengan doa? Allah yahdika walad, Allah yahdika walad, Allah yahdika walad. Apa kena Allah yahdi? Allah ngicam petunjukan. Antum ma tasma' kalam wala tasma' nasihati. Anak atikal fulus kulla yaum darasta fil madaris kata Allah yahdika walad. Bekebem sengu bilang jelo sekolah sampai ke sekolah tinggi, Allah ngicam petunjuk anakku. Allah yahdika walad. Niki dengan Arab. Maka senakal-nakal orang Arab setelah puasa linsir, puasa tobat. Kenapa? Doa orang tua ni. Maka dia mohon di ibu-ibu nggih, lemu gedak linak dedek baik berdoa macam-macam. Ya Allah, aku tele naranana. Di tengah anak dia ngicang enggak petunjuk Allah Taala. Dia mampu ngajak anak ni, ican petunjuk sama Allah Taala. Ia bahasa pelunggu. Ini silin laun acong ni kenan ande jar acong langsung marah kuku lagu tabiat acong. Mari kita belajar di kisahnya Jurej. Kisahnya Jurej itu Jurej tidak mati padahal orangnya makbul doanya, ahli ibadah, tetapi tidak faqih. Mana bukti ketidakfaqihannya? Seandainya kata dia faqih akan merusak sembahyang. Di bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani. Pelunggung sami terutama kanak-kanak teruna ni tempuh mangan si anak bersinden tengah. Mangan itu dia udah mangan tak berjarian den tengah kanan. Lega apa ibu sabar, apa ni apa sabar simpelingi Allah yahdi. Kita titan petunjuk anak kepada desa tengah ke masih beli lemak. Ini kena jarang dengan kau samaran. Tiang alhamdulillah anak jaring di kuah baik nyumpak di kuah nyili dan menatap sili Allah yahdi kawalak. Allah ya, saya ngerti bahasa Arab anak Allah yahdi kawalak. Asma kalam abik Allah yahdi kawalak. Icar Allah ngicam petunjuk ke anak sol. Udah tinjan petunjuk. Allah maftah alaik baram biwalidai. Nah niki salah satu daripada peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyatakan linuriyahu min ayatin. Diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda keagungan Allah, diantaranya kisahnya Masifah. Ada juga yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan sabta letak. Baru metala dipotong tu malik wanta panen. Nowong mata, terus menerus. Akhirnya Rasulullah agak kaget dia. Jibril, siapa mereka itu nowong mata? Itulah perumpamaan orang yang mati dalam sabilillah. Orang mati dalam sabilillah. Ya, mau mata terus menerus. Nah, banyak tanda-tanda keagungan Allah yang diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Kemudian akan sampai sekarang Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ini Allah telah memerintahkan semua malaikat-malaikatnya diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Menyambut kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yarham Syekh Al-Qari Mahmud Khalil Khusari, seorang ulama besar qari panutan di Mesir, namanya Mahmud Khalilul Khusari. Tahun 1952 direkam yang kita setel tiap hari. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. As-salatu wassalamu alaik ya Rasul. Nah, kemudian di sana kalimatnya kullu apa? Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Engkaulah yang akan ditunggu untuk sembahyang. Fa shalla. Maka hendaklah kau sembahyang hai Muhammad. Wa antal imam. Engkau yang menjadi imam. Padahal nabi-nabi diturunkan oleh Allah untuk menyambut kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sembahyanglah di sana, baru Allah akan memberangkatkan Mi'raj. Mi'raj niki cara bahasa tiang tangga. Kaifiahnya wallahu a'lam. Dia kanggo dipercaya. Jangan di pengajian piran sampung dia matur subhana, maha suci Allah. Segala sifat kekurangan, diantaranya mendatangkan tangga dari bumi sampai ke sidratul yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Yang kan tahu malaikat Jibril. Ya Muhammad kayak kagak tahu di doang kan. Entah lagi itu untuk seterusnya tidak bisa karena saya dibuat dari cahaya. Kalau saya akan naik hancur saya. Maka Rasulullah bersimpuh kemudian diangkat oleh nur sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Maka di sanalah Allah memerintahkan kepada baginda Nabi SAW sembahyang 50 waktu. Kemudian Nabi menerima. Begitu dikembalikan dari Sidratul Muntaha, tersetup si Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Sembahyang 50 waktu semetok. Tulah. Apalagi marah umat sakoce-koce. Saya punya umat gagah perkasa, belik-belik, tidak tahan, kembali minta keringanan. Terkurang 5 waktu, terkurang 5 waktu sampai 9 kali ngulang lagi. Puasa 5 waktu mah beda dek semel, taik nanti nggak ada tanam benih-benih wan. Akhirnya sembahyang 5 waktu sehari semalam. Yang 5 waktu niki sama dengan 50 waktu. Pada marakain pengajian seket selembar, naik pengajian 5.000 10 lembar pada. Itulah mudha'af, kelebihan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kata tun pecah-pecah tadi terus selesai. Acaranya. Jelasnya. Nah, ketika turun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan pakai burak ada sekelompok orang. Maka baginda Nabi melepas salam, assalamualaikum. Teringat suara itu suaranya Muhammad. Dan pada waktu itu kelompok niki sedang mencari onta yang menjadi itu bahan makanan, logistik. Honda apa? Onta logistik. Ya telang sasar lain. Tapi terdengar. Kemudian dia kembali pagi sebelum subuh. Dan sebagai riwayat subuh, kembalinya subuh. Dan Nabi pada subuh tidak sembahyang. Tidak sembahyang subuh. Kenapa? Belum ada perintah, cuma belum ada berbicara tanggawi, piran tanggawi, belum. Maka bertemulah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kaifa asbahta ya Rasulullah? Nah, Rasulullah berkata, saya semalam diisrakan dan dimi'rajkan. Bukan saya isra, diisrakan. Asra, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat sadaqta ya Rasulullah sallallahu? Andai kata lebih dari itu wahai Rasulullah, kami akan percaya karena ini adalah dasar kudrat dan iradat Allah. Maka Allah memulai ayat itu dengan subhana. Wah, penjelasan di pengajian pira. Nah, kemudian kaifa asbata ya Muhammad? Abu Jahal, Abu Lahab. Jawab ya Rasulullah, apa adanya. Apakah kamu akan menceritakan kepada orang-orang? Oh iya, saya ceritakan. Jangan kamu yang undang, saya yang undang. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, ngumpul Quraisy Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah dipersilakan, ya Muhammad, ceritakan sebagaimana yang kau ceritakan tadi. Jadi kurang, jadi lebih. Saya yang undang jemaah ini, berapa biayanya cari makan? Apa bahasa? Iya. Maka Rasulullah berkata, seandai kata saya sekarang, wahai Bani Fulan, Bani Fulan, andai kata saya akan menceritakan kepadamu bahwasanya di belakang gunung ini ada musuh, apakah kamu akan percaya kepadaku? Sadaqta ya Muhammad, karena selama ini kami tidak pernah menemukan kau berbohong. Nah, baru Rasulullah menjelaskan.
menjelaskan ayat tadi dengan Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian apa? Banyak yang percaya. Kemudian orang Abu Jahal, Abu Lahab berkata, "Tabballaka ya Muhammad, tabballaka." Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Akhirnya apa katanya Abu Jahal? "Wahai Muhammad, tidak mungkin kamu dalam perjalanan itu tidak menemukan orang. Pasti kamu akan menemukan orang. Adakah orang yang kau temukan?" Oh, ada. Sekelompok orang sedang mencari makanan dan terpisah onta yang membawa logistiknya. Kapan akan datang orang itu? Sebelum tenggelam matahari. Naruh sarap dulu dia manbai araruan datang ini. Bah nanti dia nyala tuan. Akhirnya Rasulullah berdoa, "Ya matahari dari tiang peluru, wahai jelu, meruh seberajul sampai datang kafilah." Maka berhentilah matahari dengan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu datang kabilah niki, jangan bicara siapapun. Coba sekarang Muhammad, betulkah kamu? Oh ya betul. Saya dengar suaranya sebelum subuh. Momot Abu Jahal, Abu Lahab kalah. Kalau begitu hai Muhammad, siapa yang pernah ke Baitul Maqdis? Oh pulan kumpulkan untuk sembahyang ke Masjidil Aqsa. Kemudian ditanya oleh orang-orang yang pernah ke sana, berapa tiangnya? Maka diperlihatkan oleh Allah gambar. Marah CCTV ini 1, 2 sekian. Bagaimana? Cocok apa tidak? Cocok. Berapa ini? Kalau tidak mukjizat tidak mungkin dijawab. Maka ketika Rasulullah kembali dari Isra dan Mi'raj itu, 2 mukjizat yang nampak diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda keagungannya dengan kelihatan gambar Masjidil Aqsa yang kita lihat sekarang. Berapa tiang, berapa jendela, semua dijawab dengan tegas oleh Rasulullah SAW. Kemudian diantaranya yang ngandek jelu, tandek jelu. Tidak langsung tenggelam, berhenti sampai datang kafilah ini. Alhamdulillah tertulis dalam sejarah. Nah, kemudian zuhurnya niki baru sembahyang. Maka disebut sembahyang zuhur karena sembahyang yang pertama kali nampak. Sembahyanglah Jibril bersama Rasulullah awal waktu. Asar awal waktu, maghrib awal waktu, isya awal waktu, subuh awal waktu hari pertama. Hari kedua zuhur akhir waktu, asar akhir waktu, maghrib akhir waktu, isya akhir waktu, subuh akhir waktu. Maafkan bahasa malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ma baina hadaini waktu." Maka alhamdulillah sembahyang yang 5 waktu adalah sembahyang yang langsung diterima oleh Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung oleh baginda Nabi SAW. Maka sembahyang niki tolak ukur daripada baiknya seseorang. Namun sembahyang masih tidak keruan-keruan, akhlaknya juga tidak keruan-keruan. Kalau sembahyangnya tidak diperhatikan, apalagi yang lain. Maka sembahyang niki tolak ukur. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Niki maniknya. Mudah-mudahan jamaah senamian berkat sambaca Isra Mi'raj